Wanita para penghulu wanita surga itu ada 4. Tapi diriwayatkan oleh para ahli sejarah, beliau tidak termasuk orang yang ikut-ikutan menyembah berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat imani rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Kultum Ramadan spesial terkait dengan kisah-kisah para wanita teladan sepanjang zaman. Hari ini insya Allah saya ingin sedikit menyampaikan sebagai sebuah nasihat sederhana bagi kita semua terkait dengan wanita-wanita teladan sepanjang zaman yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Tirmizi dan Imam Ahmad. Kata para ulama hadis ini sahih. Sabda Rasulullah, wanita para penghulu wanita ahli surga wanita para penghulu wanita surga itu ada 4, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan juga Asiyah binti Muzahim. Itu 4 wanita terkemuka sepanjang zaman, bukan cuma di dunia, tetapi juga sampai di surga. Tentu Rasulullah mengabarkan ini bukan sekedar memberitakan nama, tapi tentu dari nama-nama besar ini ada pelajaran besar yang juga harus kita kaji. Hingga dari pelajaran tentang dari para wanita terkemuka ini, kita bisa menjadikannya teladan untuk kita, agar para wanita bisa memiliki cermin nyata tentang seperti apa seharusnya para wanita bersikap, tentang seperti apa seharusnya kompetensi-kompetensi yang dimiliki para wanita berdasarkan keteladanan dari 4 tokoh besar ini. Pada kesempatan kali ini, barangkali kita tidak bisa membahas seluruh tokoh. Kita akan mendahulukan terlebih dahulu tokoh pertama, yakni Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Beliau telah bergelar sebagai Afifah Thahirah, wanita yang suci dan terhormat di masanya. Beliau dihormati di kalangan kaumnya. Ya. Beliau pengusaha kaya sebagaimana yang kita ketahui dalam sirah. Namun lebih dari itu, beliau pun seorang yang terhormat di tengah kaumnya karena kemuliaan akhlaknya, keluhuran perangai dan budi pekertinya, begitu. Khadijah binti Khuwailid, meskipun beliau tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah yang penyembah berhala, tapi diriwayatkan oleh para ahli sejarah, beliau tidak termasuk orang yang ikut-ikutan menyembah berhala. Beliau berada pada pemikiran yang bersih, ya, terkait dengan ketuhanan, bersih, tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan penyembahan berhala. Kemudian beliau pun seorang yang memiliki sifat suportif. Beliau mensupport orang-orang yang punya potensi hingga potensi itu keluar. Contoh, kita ingat ketika peristiwa saat Rasulullah pertama kali mendapati wahyu di Gua Hira, didatangi Jibril yang menyampaikan Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah guncang pada peristiwa itu karena beliau bingung, tidak tahu siapa yang datang, apa yang dibawa itu apa, bagaimana selanjutnya. Rasul bingung. Maka Rasulullah bergegas turun dari Gua Hira, kembali ke rumah Khadijah, minta ditenangkan. Maka Khadijah bertanya, ada apa dengan engkau? Maka Rasulullah menceritakan peristiwa yang terjadi. Kemudian disitulah tampil sifat suportifnya Khadijah. Kata Khadijah, jangan khawatir wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menyusahkanmu. Karena aku ketahui selama ini engkau seorang yang selalu berkata benar, gemar menolong orang yang kesulitan, membantu yang lemah, dan senang menjamu tamu. Jadi di situ Khadijah tahu seperti apa keistimewaan suaminya. Kemudian keistimewaan itulah yang dijadikan alasan Khadijah untuk mensupport suaminya saat suaminya berada pada posisi guncang. Itu contoh sifat pertama dari keteladanan Khadijah yang harus kita tiru para perempuan. Perempuan harus tahu potensi-potensi positif di sekitarnya, pada suaminya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, pada masyarakatnya. Hingga berdasarkan pengenalannya atas potensi positif itu, ketika suatu saat putranya, suaminya, tetangganya curhat kepada kita, mengeluhkan masalahnya, maka kita bisa mensupport mereka,
mereka insya Allah bisa melewati kesulitan itu karena mereka punya potensi positif yang bisa diberdayakan gitu. Ya. Contoh lain dari kelebihan Khadijah adalah Khadijah selain suportif, beliau pun seorang yang solutif, mampu memberikan solusi dari berbagai persoalan. Bukan sekadar menenangkan dengan lisan, tapi punya pilihan jalan keluar begitu. Ya. Contoh, masih dalam melanjutkan kisah di awal kenabian tadi ya. Besok kita akan temui sepupuku Warokoh. Warokoh itu seorang Nasrani ya, beliau sudah tua, buta kata sebagian riwayat, tapi beliau Nasrani yang masih berpegang teguh kepada kitabnya yang lurus gitu. Jadi Warokoh tahu tanda-tanda berdasarkan kitabnya, tanda-tanda Nabi terakhir itu seperti apa Warokoh tahu. Maka Khadijah mengajak suaminya Rasulullah ketika itu untuk menemui Warokoh, mengkonsultasikan apa yang ditemuinya di Gua Hiro. Maka Rasulullah SAW diajak oleh Khadijah menemui Warokoh, lalu Warokoh bertanya apa yang ditemui, kemudian Rasulullah menceritakan, maka kata Warokoh, itu nama yang besar yang mendatangimu, sebagaimana nama yang dulu menjumpai Musa dan juga Isa begitu ya. Jadi, demi Allah kata Warokoh, kalau saja aku masih diberi umur panjang, masih hidup, akulah orang-orang yang pertama-tama akan menolongmu ketika engkau didustakan dan diusir oleh kaummu. Jadi Warokoh telah membenarkan bahwa apa yang ditemui Rasulullah itu adalah isyarat kenabian gitu ya, seperti itu. Itu contoh sifat dari solutifnya Khadijah. Tentu sifat solutif ini tidak bisa begitu saja kita miliki, kecuali didahului dengan perempuan itu haruslah seorang yang cerdas. Kita menjadi para wanita itu harus menjadi wanita yang senantiasa termotivasi untuk meningkatkan pendidikan. Karena dengan wanita-wanita yang terdidiklah yang ia akan memiliki kecerdasan akal, kemudian wanita yang cerdas yang akan mampu memberikan berbagai solusi dari persoalan-persoalan keluarga, persoalan umat maupun persoalan masyarakat di mana ia berada. Solutif. Kemudian sifat mulia Khadijah yang lain yang bisa kita teladani adalah Khadijah itu seorang yang mandiri, punya wirausaha, punya jiwa wirausaha, dan juga dermawan. Bukan sekedar kaya, tetapi juga dermawan. Beliau telah menginfakkan seluruh hartanya untuk menopang dakwah. Jadi kita para wanita, meskipun kita sesungguhnya tidak diberi kewajiban finansial, ya, karena kita ditanggung wali kita atau suami kita, bahkan ditanggung negara kalaupun nggak ada wali dan suami kalau idealnya mah. Tapi kita lebih bagus apabila kita pun, kalau bahasa saya, kita pun punya saku sendiri begitu. Maka dengan punya saku sendiri, kita bisa leluasa berinfak. Kita bisa leluasa untuk menafkahkan harta kita untuk menegakkan agama. Ya, itu pentingnya wanita punya jiwa wirausaha, wanita punya saku sendiri agar kita bisa leluasa berderma, kita bisa leluasa berinfak, bisa leluasa menolong agama. Setidaknya dari 4 hal itu saja, itu sudah jadi pelajaran besar bagi kita para wanita mengambil keteladanan dari Khadijah. Ya, bersih secara akidah, suportif, solutif, dan juga punya saku sendiri ya untuk memudahkan kita berinfak dan menolong agama. Itu barangkali baru kisah pertama terkait dengan wanita besar Khadijah yang kita ambil pelajarannya. Apabila ada kesempatan ya di lain waktu kita bisa mengurai keteladanan-keteladanan dari 3 wanita penghulu wanita surga di dunia yang lain, yakni dari putri Rasulullah Fatimah, Maryam ibunda Nabi Isa, serta Asiyah istrinya Firaun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.